Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jannara yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan pertama dalam kalender Hijriah, ya, yaitu bulan Muharram. Ini bulan Muharram termasuk bulan yang mulia di antara 4 bulan mulia yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Sobat Jannah yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita umat Islam untuk mengawali tahun Hijriah ini, ya, di bulan Muharram ini tentunya dengan bermuhasabah ataupun introspeksi diri, evaluasi diri supaya ke depannya nanti kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ya. Ungkapan yang sangat terkenal, ya, sangat masyhur terkait muhasabah, yaitu qaul atau ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla tuzana alaikum wasta'idu fatahayyau li'ardil akbar. Yang artinya, ya, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbanglah amal perbuatanmu sebelum nanti kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum amal perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersiaplah untuk berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya evaluasi apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, tentunya terkait dengan ibadah hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terkait hubungan kita kepada manusia. Kita harus kedepannya nanti ibadah semakin lebih baik. Kita harus menyiapkan akhirat kita. Dunia juga penting, tapi ingat, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat, ya, lebih baik dan lebih kekal. Artinya, ya, kita boleh di dunia ini kita memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita, tapi ingat, kita juga harus mempersiapkan kehidupan di akhirat. Juga yang perlu kita introspeksi, evaluasi diri kita kaitannya dengan hubungan terhadap makhluk Allah atau kepada manusia. Ya, kalau kita masih punya tanggungan, punya hutang apalagi, ya, harus segera kita bayar atau kita berusaha untuk melunasinya. Karena, ya, pahala syahid pun itu bisa tercegah ataupun terhentikan, ya, karena masih memiliki tanggungan hutang. Jadi hati-hati, hutang ini sangat berbahaya, ya, dan sampai kita meremehkan meskipun itu uang receh, ya. Bahkan yang remeh-remeh itu, yang receh itu bisa jadi menyusahkan diri kita nanti di akhirat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya. Juga yang terpenting untuk evaluasi diri kita, mari kita baca surat Ad-Duha, yang mana di dalamnya itu sangat bagus sekali untuk muhasabah diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi waktu duha, keindahan waktu duha, dan juga malam sehingga waktunya sunyi, hening, ya. Ingatlah, bermuhasabahlah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita dan juga tidak pernah membenci kita. Jadi di masa lalu mungkin kita memiliki, ya, masa lalu yang buruk, yang kelam, penuh dengan kemaksiatan dan doa. Ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkan kita dan Allah juga tidak membenci kita. Artinya apa? Kita diberikan lembaran baru saat ini, di bulan Muharram ini. Mari kita isi tahun depan dengan lebih baik. Kita awali dengan taubatan nasuha, kita awali dengan perbaiki diri kita, sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang lebih baik, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan dengan makhluknya manusia. Selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita di dunia. Intinya Allah mengingatkan kepada kita supaya kita ini senantiasa optimis,
ketika kita hidup di dunia, jangan hanya melulu memikirkan urusan dunia. Pikirlah juga urusan akhirat. Jangan hanya menabung untuk memenuhi kesenangan duniawi tanpa memikirkan urusan akhirat. Dan sampai kita menabung hanya untuk beli kemewahan, beli kebutuhan yang sifatnya sekunder atau tersier. Kita lupa untuk menabung demi kebaikan kita di akhirat. Misalkan menabung untuk beribadah haji maupun umroh, menabung untuk membantu orang lain, menabung untuk bisa memberangkatkan orang tua ibadah haji dan umroh sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Dan lupa itu, kita boleh berusaha semaksimal mungkin menabung, mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan dunia, tapi ingat ya, jangan lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingatlah, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Selanjutnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tetaplah optimis, jangan terbayang-bayang oleh masa lalu yang kelam. Segera bertobat, segera memperbaiki diri. Allah pasti akan mengijabah niat-niat yang baik kita. Apalagi niat baik ini tujuannya untuk membantu orang lain, tujuannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah akan mengijabah niat yang baik tersebut. Sebagai buktinya apa? Ayat selanjutnya menjelaskan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah dulu kamu itu orang yang yatim ataupun orang yang tidak mampu, sehingga Allah merawatmu, sehingga Allah melindungimu, membantumu. Dan juga ayat selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Ingat, dulu kamu juga bingung ketika menghadapi suatu masalah, tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyesatkanmu, tapi memberikanmu hidayah ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita mencari jalan pintas, bunuh diri atau nauzubillah ya, bunuh diri, ataupun kita meminta bantuan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuncinya kalau ingin kita selamat harus senantiasa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ingatlah dulu kamu dalam keadaan yang miskin, tidak mampu, sehingga Allah memampukanmu, mencukupimu, bahkan mengabulkan apa yang kamu cita-citakan. Ayat selanjutnya menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk membantu anak yatim. Jangan lupa untuk membantu orang yang meminta-minta, orang yang sangat membutuhkan. Ditutup dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fatis. Maka ketika engkau mendapatkan kebaikan, jangan lupa kebaikan-kebaikan itu di-share. Jangan lupa kebaikan-kebaikan itu ya dijadikan ibrah, hikmah, sehingga orang lain bisa mencontohnya. Orang lain bisa mengambil hikmah dari kisah perjuangan kita. Ketika kamu mendapat kenikmatan, ya, jangan lupa untuk di-share, dikasih tahu bagaimana dulu dia mendapatkan kenikmatan itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pamer atau sombong ya. Jadi kita juga harus pandai-pandai jangan sampai tahadus bin ni'mah ini kepada orang yang tidak tepat. Karena kalau kita tahadus bin ni'mah atau menceritakan hal-hal baik diri kita kepada orang yang tidak tepat, maka itu bisa menjadi musibah atau petaka pada diri kita ya. Jadi kita harus tahadus bin ni'mah kepada orang yang tepat ya. Baik, sobat channel yang dirahmati Allah, semoga tahun baru Hijriah ini benar-benar sebagai awal diri kita menuju pribadi muslim yang lebih baik ke depannya.
Baik, sekian, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Hadanillahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.